Ayanu wedem sarum yadbutem yasjabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu nadiyatyu astiakastit Tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci om kesama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya alaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permodat kesamam om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pengamat politik Rocky Gerung menilai sangat tepat kasus FA diserahkan ke kejaksaan. Sidang lift kaca agendakan pemeriksaan saksi ahli investasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa pengamat politik yang juga pakar filsafat, Rocky Gerung setuju dengan langkah Presiden Prabowo yang menyerahkan pemeriksaan dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansah atau FA ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, Presiden lebih percaya pada kejujuran kejaksaan dalam menuntaskan kasus ini ketimbang di institusi penegak hukum lainnya yakni KPK dan Polri. Hal itu ditegaskan Rocky Gerung sebelum melakukan bedah buku karangannya sendiri bersama Profesor Airlangga Pribadi Kusman dari Unair berjudul Marhenisme, Dalil Baru untuk Gen Z di Auditorium Saraswati, Selasa 21 Juli 2026. Rocky Gerung mengakui selama ini 3 institusi penegak hukum sedang bersaing menanamkan pengaruh. Namun Presiden menaruh kepercayaan kepada kejaksaan bahwa kejaksaan tidak akan mungkin membohongi publik. Rocky mengakui ketiga institusi ini sebenarnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya dalam penanganan korupsi, namun Presiden lebih percaya pada kejaksaan. Di KPK, banyak kasus yang mandek, demikian juga di Polri dan kejaksaan. Namun demikian, dia menekankan, kita tak boleh melepas begitu saja kepercayaan Presiden kepada Kejagung. Caranya, para pakar, pengamat, dan rakyat harus bergerak bersama mengawal penuntasan kasus ini dengan menjadikan penegakan hukum sebagai panglima untuk semua rakyat. Ya, kasus itu menunjukkan ada persaingan di dalam institusi. Tapi Presiden pada akhirnya ambil keputusan bahwa ditaruh di kejaksaan. Itu penanda bahwa Presiden mengerti bahwa kejaksaan tidak mungkin berbohong pada publik. Kan dasarnya begitu kan. Tapi itu kan prosedur biasa. Polisi udah lakukan tugasnya. Ya memang berikutnya ke kejaksaan. Harusnya ke KPK atas tuntutan masyarakat sipil. Tapi kalau Presiden memilih ke kejaksaan, kita tagih pada Presiden nanti konsistensi di kejaksaan. Kan itu dasarnya tuh, bahwa orang curiga kiri kanan, isu segala macam, itu persepsi aja. Tapi fakta bahwa Febri sudah ada di dalam status sebagai tersangka, itu aja, mulai dari situ aja. Pakar politik dari Unair, Profesor Airlangga Pribadi Kusman, menegaskan kasus FA mengingatkan kita untuk tak memberantas korupsi dengan cara menegakkan supremasi hukum. Ini harus dikawal dengan berbasiskan kekuatan masyarakat sipil. Ia mengatakan kasus korupsi jadi ruwet akibat hukum tak menjadi panglima di negara ini. Hukum hanya di tataran teori, namun implementasinya banyak merugikan rakyat. Makanya semua komponen masyarakat sipil diminta ikut mengawal pemberantasan korupsi, termasuk kasusnya FA ini, sesuai dengan ide Marhenisme dari Bung Karno, yakni menempatkan pada kepentingan rakyat. Iya, persoalannya untuk korupsi perlunya supremasi hukum. Supremasi hukum yang kemudian dikawal, dikontrol oleh kekuatan yang berbasis masyarakat sipil. Karena tanpa ada supremasi hukum, maka kemudian korupsi tidak akan pernah bisa selesai sebagai problem yang dihadapi oleh bangsa kita. Itu belum terjadi di Indonesia. Belum. Nah, itu menjadi masalah yang sifatnya kemudian mengakar, dan ini butuh pentingnya terkait dengan misalnya Soekarno, pentingnya mempersatukan seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang dikonsen terhadap persoalan bangsa ini bersama-sama untuk mengawal dan ikut serta dalam upaya untuk memberantas korupsi. Sementara itu, Rektor Unmas, Profesor Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan, lembaga penegak hukum mestinya memiliki integritas tinggi dalam melakukan tugasnya. Mestinya 3 lembaga yakni KPK, Polri, Kejaksaan berjalan seirama dalam penegakan hukum sesuai asas struktur dan sosial budaya hukum. Dengan demikian, harapan benang kusut pemberantasan korupsi di tanah air kian terurai. Friedman bilang bahwa 3 hal itu harus berjalan, yaitu substansi law, structure, dan culture. Tidak hanya cukup structure, tapi culture juga harus berjalan. Kalau di structure ini banyak juga, tidak hanya penegak hukum, tapi pembuat kebijakan, aturan semua. Penegak hukum ya harus bagus juga. Kalau misalnya penegak hukum tidak berjalan maksimal, kemudian apalagi undang-undangnya tidak bagus dan masyarakat tidak mendukung, habis sudah. Kalaupun penegak hukumnya bagus tapi masyarakat tidak mendukung, civil society merasakan berbeda gitu. Seperti kasus beberapa peraturan undang-undang yang kemudian digugat, itu berarti masyarakat tidak terima atau belum memahami atau belum mau sama seperti pemahaman di pemerintah. Jadi ya itu biasa saja, dan
dunia demokrasi, tetapi bahwa kita harus jaga penegak hukum itu kan harusnya yaitu punya integritas, profesional. Nah itu kan teorinya. Kalau dari implementasi sudah ada masalah, itu harus kita koreksi bersama. Sueco dan Yana, Bali TV. Universitas Mahasaraswati Unmas Denpasar menggelar bedah buku yang bertajuk Marhainisme, Dalil Baru untuk Gen Z Selasa pagi. Kegiatan ini menghadirkan langsung dua penulisnya, akademisi Rocky Gerung dan Profesor Airlangga Pribadi Kusman, serta diikuti ratusan mahasiswa dan sivitas akademika. Acara dibuka oleh Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar, Cok Istri Sri Ramaswati, didampingi Rektor Unmas Denpasar, Profesor Ketut Sukawati Landang Perbawa. Kehadiran kedua penulis diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa, sekaligus mendorong lahirnya budaya berpikir kritis di kalangan generasi muda. Buku Marhainisme, Dalil Baru untuk Gen Z, mengangkat pembaruan ideologi Marhainisme sebagai kerangka berpikir kritis yang relevan bagi generasi muda. Isinya mengaitkan persoalan ketimpangan sosial, kemandirian ekonomi, hingga keadilan sosial dengan dinamika kehidupan modern, termasuk budaya digital dan gaya hidup generasi Z. Dalam paparannya, Rocky Gerung menegaskan bahwa sebuah buku memang ditulis untuk diperdebatkan melalui ruang-ruang diskusi akademik. Menurutnya, tradisi adu gagasan merupakan warisan pemikiran Bung Karno yang harus terus dihidupkan di lingkungan kampus. Rocky juga menilai, di tengah kompleksitas persoalan ekonomi, sosial, dan politik saat ini, Marhainisme masih relevan sebagai alat analisis untuk membaca tantangan zaman sekaligus menjadi kritik terhadap kapitalisme. Ia mengajak generasi muda berani mendiskusikan ide-ide besar sebagai dasar menentukan arah pembangunan bangsa di masa depan. Bukan sekadar relevan, memang cuma itu satu-satunya alat ideologis untuk menghalangi kapitalisme. Jadi istilah relevan itu seolah-olah ya ada momentum, bukan. Memang secara preskriptif hanya melalui Marhainisme kita bisa halangi ekspansi dari kapitalisme. Itu individualisme itu. Marhainisme kan keadaan yang memungkinkan kita berpikir bahwa kerakyatan itu mendahului kekuasaan. Itu dasarnya begitu tuh. Sementara itu, Profesor Airlangga Pribadi Kusman menjelaskan, buku tersebut lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi generasi Z, mulai dari krisis lingkungan, kapitalisme digital, hingga sistem meritokrasi. Menurutnya, pemikiran Marhainisme dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami perubahan zaman dan merespon berbagai persoalan sosial. Airlangga menegaskan, generasi Z bukanlah generasi yang lemah, melainkan generasi yang dilemahkan oleh berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Karena itu diperlukan ruang berpikir yang mampu melahirkan solusi atas berbagai tantangan tersebut. Dengan apa yang dialami terutama juga menjadi persoalan yang saat ini dihadapi Gen Z, itu yang coba kami tampilkan kembali sebagai bagian untuk membawa kembali, mengundang kembali Marhainisme sebagai jalan untuk memecahkan masalah. Bukan memecahkan masalah, tapi melihat kembali, menziarahi kembali gagasan Bung Karno dan diartikulasikan lagi menjawab masalah-masalah saat ini. Rektor Unmas Denpasar, Profesor Ketut Sukawati Landang Perbawa menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting mengajak mahasiswa memahami berbagai ideologi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menyebut hasil riset menunjukkan lebih dari 90% generasi Z sangat dekat dengan teknologi digital, sehingga kampus harus mampu masuk ke ruang kehidupan mereka melalui pendekatan yang relevan. Sangat penting untuk mendapatkan share informasi, pendalaman informasi, terutama pada Gen Z. Pentingnya pemahaman tentang ideologi, tentang way of life bangsa kita, dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan terhadap tadi globalisasi dan kalau yang dibilang sekarang post-truth dan digital yang luar biasa, algoritma yang luar biasa, dan anak-anak Gen Z semua hidup di situ. Sebenarnya secara ideologi bagaimana kira-kira menghadapi dunia sekarang bagi anak muda itu sangat penting bagi kita, dan itu knowledge untuk anak-anak muda ke depan. Jadi tidak hanya mengetahui tentang teknologi dan digitalisasi, tapi bagaimana cara memakai dan menghadapi ke depan untuk Gen Z dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bedah buku ditutup dengan penyerahan buku Marhainisme, Dalil Baru untuk Gen Z oleh Rocky Gerung
kepada Rektor Unmas Denpasar dan Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar sebagai simbol kolaborasi dalam memperkuat tradisi intelektual dan budaya diskusi kritis di kalangan generasi muda. Sueco dan Diana, Bali TV. Sidang gugatan lift kaca agendakan pemeriksaan saksi ahli investasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan yang sama ngari terus dan beli nganti mati Kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Denpasar kembali menggelar sidang gugatan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Kali ini sidang mengagendakan pemeriksaan saksi ahli. Menurut saksi, proyek yang telah mengantongi izin tidak dapat dihentikan begitu saja tanpa dasar hukum. Sidang yang dilaksanakan di ruang utama PT UN Denpasar kali ini memeriksa saksi ahli hukum investasi dan penanaman modal Faisal Santiago. Di hadapan majelis hakim, Faisal menjelaskan ia diminta memberikan pendapat terkait aspek penanaman modal dan perizinan investasi, khususnya mengenai proyek yang telah mengantongi izin tetap kemudian dihentikan saat proses pembangunan. Menurutnya, investasi penanaman modal asing PMA mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dirancang untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. Izin tidak akan diterbitkan apabila seluruh persyaratan administrasi belum dipenuhi. Izin yang telah diterbitkan pada prinsipnya tetap berlaku selama belum dibatalkan melalui mekanisme hukum. Penghentian proyek harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur administrasi. Penyegelan oleh Satpol PP tidak otomatis membatalkan izin. Penyegelan merupakan tindakan penertiban atau pembinaan administrasi, sedangkan pembatalan izin harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Faisal berpendapat, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pejabat administrasi pemerintahan seharusnya lebih dulu memberikan pemberitahuan atau teguran tertulis kepada pemegang izin agar diberi kesempatan melakukan perbaikan. Ditambahkan, tindakan penghentian yang tidak mengikuti prosedur administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi. Rai Suantara dan Agung Kompiang, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka rapat kerja provinsi atau Rakerprop Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar, Selasa 21 Juli 2026. Rakerprop menjadi momentum menyusun strategi pembinaan atlet sekaligus menegaskan target Bali menembus 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Rapat kerja Provinsi KONI Bali diikuti jajaran pengurus KONI Kabupaten dan Kota, pengurus cabang olahraga, dan insan olahraga se-Bali. Forum ini membahas program kerja organisasi, penguatan sistem pembinaan atlet, hingga kesiapan menghadapi babak kualifikasi PON 2028 Rakerprop KONI Bali 2026
dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, serta dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewo Made Mahayatnya. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi upaya pembinaan olahraga yang selama ini dilakukan KONI Bali. Menurut Koster, prestasi olahraga merupakan cerminan kualitas pembinaan yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, KONI, dan seluruh cabang olahraga. Ia berharap Bali minimal mampu mempertahankan posisi 7 besar nasional, bahkan menembus 5 besar pada PON 2028. Gubernur juga meminta KONI Bali segera memetakan atlet-atlet yang berpotensi meraih medali. Menurutnya, ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali tahun 2027 harus dimanfaatkan sebagai wadah pembinaan sekaligus seleksi atlet menuju PON. Jadi paling tidak 7 itu harus bisa pertahankan. Kalau bisa maju lagi. Nah, di tingkat nasionalnya lebih bagus lagi yang 5 tadi itu. Koster juga mengajak seluruh pengurus cabang olahraga bekerja secara profesional, terukur, dan berkesinambungan. Ia menegaskan prestasi tidak dapat diraih secara instan, melainkan melalui pembinaan atlet sejak usia dini, tata kelola organisasi yang baik, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giri Prasto, menegaskan seluruh cabang olahraga harus memiliki program yang terukur, terarah, dan berorientasi pada prestasi. Menurutnya, seluruh potensi atlet Bali harus dipersiapkan sejak dini agar mampu mengembalikan prestasi Bali ke jajaran 5 besar nasional. Selain itu, Rakerprov juga menjadi forum menyelaraskan program kerja setiap cabang olahraga, mulai dari pemetaan atlet potensial, kebutuhan pelatih dan anggaran, hingga peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Kami tidak akan pernah berpikir tentang beban berat yang kami pikul, karena kami ini sudah punya prinsip KONI Provinsi Bali dan KONI Kabupaten Kota ini sudah siap untuk melangkah bersama membangun olahraga khususnya di Pulau Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan membuat sebuah tatanan dengan Raker ini biar tidak lagi ada persoalan ketika kita melaksanakan Porprov nantinya. Melalui Rakerprov ini, KONI Bali berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi sehingga target membawa Bali kembali menembus 5 besar pada PON 2028 dapat terwujud. Salam olahraga. Bali. Winata dan Mastike, Bali TV. DPRD dan Bupati Badung akhirnya menyepakati ranperda pertanggungjawaban APBD Badung tahun 2025. Kesepakatan tersebut digelar dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Badung, Selasa 21 Juli 2026. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, dan dihadiri langsung oleh Bupati Badung, Wayan Adi Arnawo, dan Wakil Bupati. Hadir juga dalam kesempatan tersebut 44 dari 45 anggota DPRD Badung, jajaran OPD, dan Forkopimda Kabupaten Badung. Sesi sidang pertama diisi agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Bupati Badung dalam jawabannya menyatakan terima kasih dan apresiasinya terhadap berbagai saran dan masukan yang konstruktif dari semua fraksi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Badung. Berbagai catatan dan fraksi-fraksi yang berisikan masukan terhadap berbagai problematika di masyarakat merupakan saran-saran yang strategis untuk menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Selanjutnya, jawaban Bupati diserahkan kepada masing-masing fraksi untuk dievaluasi. Serta menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan usul, saran, dan masukan atas rancangan peraturan daerah ini dalam rangka mewujudkan Bawaslu Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai namun subversi Kota Bali, serta bersinergi untuk menentukan strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung di masa yang akan datang. Dukungan konstruktif dari DPRD Kabupaten Badung atas kebijakan pemerintah Kabupaten Badung sangat diharapkan untuk menuntaskan segala kebijakan yang pro rakyat. Sementara,
Sesi sidang paripurna diisi agenda pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara, dan nota kesepakatan dan sambutan Bupati Badung terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2025. Seluruh anggota Dewan menyepakati dan menetapkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2025 menjadi peraturan daerah. Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh pimpinan DPRD Badung dan Bupati Badung. Nah, karena ini sudah mendapatkan verifikasi atau dari BPK RI, jadi pemeriksaan dari BPK RI, saya kira ya teman-teman karena ini sudah mendapatkan WTP, jadi sudah menjadi kewajiban kita harus kita tetapkan sesuai dengan aturan yang ada agar APBD ini bisa berjalan tepat waktu. Selanjutnya, Ranperda ini akan diverifikasi oleh Gubernur Bali sebelum ditetapkan menjadi perda. Riase, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi BNN RI perkuat sinergi tata kelola rokok elektrik dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disambun ame ke alit nek kulit. Metapang dalam bos, mepangges utawi misangin mesin drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, BNN RI menggelar seminar nasional yang bertajuk Tata Kelola Peredaran Rokok Elektrik, Bahaya dan Sinergi Pengawasan serta Pencegahan Narkotika dalam Rokok Elektrik. Kegiatan ini menjadi forum strategi lintas sektor untuk membangun kesamaan pandangan dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik. Seminar tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini, Neti Prasetyani, selaku anggota Komisi 9 DPR RI, jajaran kementerian dan lembaga negara, para narasumber lintas instansi, serta Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia, Firmansyah Siregar. Dalam sambutannya, Kepala BNN RI Komjen Pol Sujudi Aryo Seto menegaskan bahwa seminar ini merupakan momentum penting untuk membangun komitmen bersama dalam melawan tantangan peredaran rokok elektrik yang semakin kompleks. Menurutnya, seminar terselenggaranya merupakan hasil sinergi antara BNN Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari rangkaian peringatan HANI tahun 2026.
Dalam paparannya, Sujudi mengungkapkan bahwa dunia tengah mengalami perubahan besar akibat konsumsi nikotin. Produk nikotin elektronik kini dipasarkan dengan berbagai varian, rasa, warna, desain, dan teknologi yang semakin menarik terutama bagi kalangan remaja. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari HANI, Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Sejatinya seminar ini bukanlah sekedar forum untuk membicarakan sebuah produk dan bukan pula semata hanya untuk ruang memperdebatkan apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap rokok elektrik. Namun pada hari ini kita berkumpul dan berdiskusi bersama tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Kita sedang membicarakan kesehatan masyarakat, kita sedang membicarakan perlindungan anak dan generasi muda. Kita sedang membicarakan ketahanan sosial dan keamanan publik, dan pada akhirnya kita membicarakan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, merupakan satu kehormatan bagi saya dalam berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, seluruh elemen masyarakat yang hadir. Saya yakin forum lintas sektoral ini akan menjadi tonggak sejarah yang krusial dalam upaya bersama kita menata kebijakan rokok elektrik di Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang telah membantu mempersiapkan acara dengan sangat matang dan pemilihan tema yang sangat relevan dengan tantangan saat ini tentunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang akan berbagi wawasan kepada kita semua. Hal ini membawa pesan tegas bahwa persoalan rokok elektrik tidak boleh ditangani secara parsial, namun merupakan permasalahan yang wajib untuk diurai dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan stakeholder terkait. Bapak dan Ibu beserta seluruh hadirin yang saya hormati, seminar ini diselenggarakan tentunya bukan tanpa alasan. Menurut Kepala BNN RI, lonjakan tersebut dipicu oleh berbagai faktor mulai dari harga yang relatif terjangkau, menjamurnya toko vape di berbagai daerah, kemudahan pembelian secara daring, hingga kuatnya pengaruh lingkungan pergaulan dan teman sebaya. Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena selain berdampak terhadap kesehatan, rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Melalui seminar HANI 2026 ini, BNN RI berharap rekomendasi dan langkah konkret yang mampu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam mencegah penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus kusta di Indonesia. Menkes menargetkan setiap tahunnya untuk menemukan sekitar 37.000 kasus kusta. Kementerian Kesehatan memperkuat komitmen percepatan eliminasi kusta melalui penguatan penemuan kasus secara aktif, pengobatan sedini mungkin, serta kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Konferensi Nasional Kusta tahun 2026 bertajuk Percepatan Eliminasi Kusta, Komitmen Indonesia Kolaborasi Global yang diselenggarakan di Jakarta. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kusta tertinggi di dunia, sehingga diperlukan komitmen seluruh kepala daerah untuk menjadikan eliminasi kusta sebagai prioritas pembangunan daerah masing-masing. Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan kutukan, dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang telah tersedia secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan ketersediaan obat, melainkan masih banyaknya penderita yang belum terdeteksi sehingga datang berobat ketika sudah mengalami kecacatan. Panggilan Sasa Kawasan, beliau adalah Goodwill Ambassador-nya WHO untuk leprosi atau lepra. Beliau sudah 50 tahun bergerak
mendonasikan juga uangnya untuk bisa mengeliminasi lepra di seluruh dunia. Sekarang sudah sekitar 98 negara tereliminasi lepra, nah masih ada sekitar hampir 100-an lagi yang harus dieliminasi, dan Indonesia ranking nomor 3 tadi ya dari sisi jumlah penderita lepra setiap tahunnya. Nah, beliau membantu Indonesia untuk bisa mengakselerasi agar lepra ini bisa dieliminasi. Dan sekali lagi tadi teman-teman sudah lihat, ini penyakit yang bisa diobati, dan nggak usah diberikan stigma atau kayak kutukan atau kayak bisa menular kemana-mana, karena sekali kita minum obat penyakit ini tidak menular. Melalui Konferensi Nasional Kusta tahun 2026, Kementerian Kesehatan bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta komunitas penyintas memperkuat komitmen untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penemuan aktif, pengobatan tuntas, penghapusan stigma, dan kolaborasi lintas sektor sehingga target eliminasi kusta di Indonesia segera dapat terwujud. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memperkuat penyediaan data dan informasi ilmiah keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, GIZ Indonesia dan ASEAN, serta Yayasan Konservasi Indonesia. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas Nizar Mariarji mengatakan upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, GIZ Indonesia dan ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia melalui penyusunan 4 dokumen status keanekaragaman hayati Bali, Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua. Keempat dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan yang menyajikan potret ilmiah terkini mengenai karakteristik, potensi, kondisi, tekanan, serta tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik pada masing-masing wilayah. Pelengkap dari sebenarnya di nasional kita sudah ada strategi dan rencana aksi untuk KHTI. Nah, kemudian pada saat kita meminta pemerintah daerah untuk menyusun rencana KHTI-nya masing-masing, tentunya kita butuh baseline data, sehingga dokumen ini bisa diposisikan untuk membantu mereka dalam menyusun rencana aksi dan strategi di provinsi masing-masing. Diharapkan sih bisa sampai ke kabupaten kota ya, cuma yang pertama kita lakukan di provinsi dulu. Dan kalau tentang bagaimana isinya, sebenarnya karena ini bersifatnya adalah data dan informasi, jadi ini netral aja sebenarnya. Jadi kalau memang ada data yang lebih baru dan apabila daerah prefer untuk menggunakannya itu, tentunya kita terbuka. Tapi kalau memang mereka tidak punya dan ingin menggunakan yang ada di status KHTI per wilayah ini, itu ya bisa dilakukan. Akan 2 arah nggak sih Pak di sini? Ya, ini sebagai ya bisa dibilang sebagai referensi, karena kita juga ya masing-masing daerah kan punya otoritas untuk merencanakan ya. Jadi kita tidak sampai ke mengatur yang saklek. Tapi kan tentunya pada saat mereka ingin mengembangkan sagu misalnya, ini kan tentu punya ada aturan-aturan lingkungan ataupun sektoral yang harus diikuti. Dan salah satunya adalah yang terkait KHTI ini, dan kami harap dokumen ini bisa menjadi salah satu referensi mereka dalam menyusun baseline terutama, dan nanti disajikan ke baseline. Tentunya nanti mereka memprediksi dampak dari pembangunan sagu itu misalnya terhadap perubahan muka. Lebih lanjut, peluncuran dokumen ini dinilai menjadi penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memastikan warisan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Anggota Dewan Badung pertanyakan lahan pertanian hilang, namun Pekaseh tetap dapat insentif. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijen selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Peseraman Wira Satya Buana di Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar upacara sakral Upanayana dan Samawartana yang dipuput oleh Ide Pandita Nabe Dharmaputra Paseban dari Gria Rempoa, Tangerang Selatan. Peseraman Wira Satya Buana merupakan peseraman yang menjadi pusat pendidikan agama dan pelestarian budaya Hindu bagi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara serta tetap berjalan di jalan Dharma. Berlokasi di Pura Agung Wira Satya Buana, Pas Pampres Tanah Abang, Pasraman Wira Satya Buana yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar kegiatan upacara sakral Upanayana dan Samawartana yang dipuput oleh Ide Pandita Nabe Dharmaputra Paseban dari Gria Rempoa, Tangerang Selatan. Ketua Pasraman Wira Satya Buana Imade Aditya Wibawa mengatakan, upacara Upanayana bertujuan menyucikan diri dan mempertajam pikiran siswa sebelum mulai menuntut ilmu, sedangkan Samawartana bertujuan memberikan petunjuk terakhir merayakan kelulusan siswa. Keduanya menandai titik awal dan akhir dari fase pendidikan dalam tradisi agama Hindu. Ia menambahkan penyucian lahir batin, membersihkan pikiran dan budi pekerti agar peserta didik siap menerima ilmu pengetahuan dengan fokus dan damai. Ikatan guru dan siswa dilakukan prosesi pengikatan diri antara guru dan murid, di mana siswa secara resmi menyerahkan diri untuk dididik, sementara guru menerima tanggung jawab untuk membimbing. Imade Aditya menambahkan, kelak ke depan anak-anak Hindu mempersiapkan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari guru untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk kegiatan Upanayana dan Samawartana ini kita laksanakan di tanggal 19 Juli dengan peserta sebanyak 32 siswa, di mana 29 itu yang Upanayana dan 3 orang yang Samawartana. Kami berharap dengan adanya acara ini murid-murid kami mempunyai tingkat intelijensia yang cukup baik, terutama dalam segi
etika, karena banyak orang yang punya ilmu tetapi tidak mempunyai etika. Nah, kita di agama Hindu kita ada acara yang namanya Upanayana dan Samawatana, dan harapan kami ke depannya anak-anak Pasraman Wirasatya Buana ini akan terus berkembang sehingga akhirnya menjadi pasraman yang menjadi tumpuan dari masyarakat yang ada di Jakarta Pusat. Sementara itu, Ketua SDHD Banjar Jakarta Pusat, Idewa Agung Nyoman Dwi Kora mengatakan kegiatan sakral upacara Upanayana dan Samawartana berharap anak-anak Hindu menjadi generasi yang sangat berguna bagi bangsa dan negara melalui penerapan ajaran nilai karakter, moralitas luhur, serta keseimbangan hidup yang diajarkan sejak dini dalam ajaran suci Hindu. Orang tua murid sebagai Ketua Banjar Jakarta Pusat, mudah-mudahan Pasraman kita lebih maju, anak-anak juga lebih taat kepada pelajaran, belajar mengendalikan diri, dan selalu tunduk kepada orang tua dan guru-guru. Itu aja harapan saya dari Ketua Banjar. Dan menjadi anak-anak yang berkualitas ya. Dan yang terakhir mungkin menjadi anak-anak yang berkualitas. Yang bapaknya sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Rani? Peserta upacara Upanayana dan Samawartana mengakui senang dan bangga dengan mendidik anak-anak Hindu di Jalan Dharma adalah fondasi utama membentuk generasi Hindu yang suputra. Bahkan kakak saya yang di Bali juga sangat menghargai ternyata kegiatan di Jakarta bisa ada kegiatan seperti ini, dan kita sangat mensupport baik supaya ini bisa berlangsung dan bisa dilestarikan. Dan harapan kepada anak-anak ibu khususnya untuk kegiatan ini? Untuk anak-anak harapannya udah pasti supaya bisa menikmati, bisa meresapi masa pembelajaran mereka sebagai murid itu dari sampai mencari ilmu supaya kalau bisa bermanfaat. Iya, jadi bisa sukses ke depannya Bu ya. Sukses ke depannya kalau bisa berguna buat keluarga dan Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, tingginya alih fungsi lahan di beberapa kecamatan di Kabupaten Badung membuat lahan pertanian menyusut. Nama subaknya tetap ada, namun secara real lahan pertanian hilang, namun pekasehnya tetap mendapat insentif. Kondisi ini diharapkan bisa dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten Badung. Anggota Komisi 3 DPRD Badung, Wayan Sandre, ketika ditemui tim liputan Bali TV pada Selasa 21 Juli 2026 menyatakan kegelisahannya terkait kondisi subak di Kabupaten Badung. Di beberapa wilayah, subak sudah hilang, bahkan pura subaknya sudah digingsir atau dipindah ke tempat lain. Namun di sisi lain, para pekaseh dan pangliman tetap menerima insentif dari pemerintah Kabupaten Badung yang cukup besar, yang bisa mencapai 5 miliar setahun untuk 1.000 lebih pekaseh di Kabupaten Badung. Wayan Sandre meminta Pemkab Badung menyusun SOP dan topoksi, serta membentuk tim pengawas yang jelas bagi pekaseh, karena selama ini hal tersebut tidak ada. Para pekaseh tersebut menerima insentif sudah sewajarnya, mereka juga diawasi kinerjanya. Salah satunya dalam merawat saluran irigasi agar tetap bersih dan lancar. 1.000 lebih pekaseh di Badung ini adalah aset yang sangat produktif untuk menjaga kebersihan saluran irigasi. Bahkan, ia juga mendorong Pemkab Badung meningkatkan insentif bagi pekaseh yang bekerja dengan baik. Sekarang kita mempunyai perangkat yang jumlahnya hampir 1.000 lebih, ini optimalkan. Dia harus bekerja, SOP-nya seperti apa, dinas mana yang mengawasi, ini saya rasa ini yang tidak ada mengawasi kinerjanya. Hanya kita bikin SK, bayar gaji, tapi kinerjanya tidak diawasi setiap hari. Karena kita membutuhkan orang untuk melakukan menjaga kebersihan Badung, terutama daerah Subak. Berarti pemerintah harus membuat sebuah tim untuk mengawasi para pekaseh itu Pak. Ya, ada seksi yang mengawasi kinerja. Ini ribuan pekerja yang ada di Subak tersebut yang ada di Badung, ini perlu diawasi. Kita jangan, kalau saya hitung-hitung tuh gaji yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu hampir 5 miliar per
tahun kalau melihat SK dan jumlah orangnya. Wayan Sandra mendorong Pemkab Badung menyusun SOP khusus dalam rangka mengoptimalisasi kinerja Bekase, memperjelas tupoksi, membuatkan sistem regenerasi yang demokratis, dan memperjelas batas umur Bekase yang selama ini aturannya tidak ada. Riase, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Tertibkan WNA di Buleleng, hotel wajib laporkan tamu asing lewat aplikasi pelaporan orang asing APWA. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Nganggen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kebijakan ini diterapkan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus mendukung penegakan hukum. Seluruh pemilik hotel dan penginapan kini diwajibkan melaporkan identitas tamu warga negara asing secara elektronik melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra menjelaskan bahwa kewajiban tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Keimigrasian guna memastikan keberadaan warga negara asing dapat dipantau secara akurat. Sebelum diterapkan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja telah melakukan sosialisasi kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Melalui sosialisasi ini, para pelaku usaha pariwisata diberikan pemahaman mengenai tata cara pelaporan serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Artinya tidak seketat di Lovina atau di 32 titik? Tidak, karena kita lihat juga posisinya itu berada di utara. Jadi untuk penyeberangan kami rasa itu sangat mustahil dibandingkan di Bali Selatan. Data yang dilaporkan melalui APOA akan menjadi dasar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing serta mempermudah koordinasi lintas instansi apabila diperlukan dalam proses penyelidikan maupun penanganan pelanggaran keimigrasian. Imigrasi Singaraja juga akan terus mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata agar seluruh hotel dan penginapan mematuhi kewajiban pelaporan serta mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik melalui sistem pelaporan yang terintegrasi. Pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem
diharapkan semakin efektif sekaligus mendukung keamanan dan iklim pariwisata yang tertib. Yasri Uli, Bali TV. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 yang akan digelar di Kabupaten Buleleng. Melalui rapat kerja provinsi, KONI Bali menegaskan Porprov harus menjadi ajang seleksi atlet berkualitas menuju PON 2028. Di sela rapat kerja Provinsi KONI Bali, Selasa 21 Juni 2026, Ketua KONI Bali, Inyoman Giri Praste mengatakan, persiapan Porprov 2027 telah dibahas melalui rapat koordinasi bersama panitia pelaksana dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster. Cabang olahraga yang dipertandingkan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku di tingkat pusat. Untuk menjaga kualitas kompetisi, KONI Bali akan membentuk tim kecil yang melibatkan KONI Kabupaten Kota. Tim ini bertugas menyusun mekanisme agar atlet-atlet Bali yang telah berprestasi di level internasional tetap dapat mengikuti Porprov sebagai bagian dari pembinaan menuju PON. Giri Praste juga menegaskan, seluruh proses pelaksanaan Porprov akan berlangsung secara profesional tanpa kepentingan politik. Ia meminta seluruh pengurus cabang olahraga di kabupaten dan kota menjunjung tinggi sportivitas dan memastikan seluruh atlet terbaik ikut bertanding, sehingga hasil Porprov benar-benar menjadi tolak ukur kekuatan olahraga Bali menuju PON 2028. Oleh karena itu, kami ingin bahwa Porprov kali ini harus berkualitas. Salah satu contoh, kita akan koordinasi dan kita akan membuat tim kecil yang akan kami libatkan KONI Kabupaten Kota, bagaimana nanti atlet-atlet kita yang sudah masuk pada tatanan internasional biar bisa ikut di PON nantinya. Dan Porprov ini adalah salah satu ajang penaik. Dan sekaligus tatanan ini kami akan tutup celah, tidak ada sama sekali kepentingan politik di dalamnya. Murni adalah insan olahraga. Lalu Pak Giri berkata bahwa kenapa ada kemungkinan itu, misalkan contoh, ketika kami melaksanakan Porprov, ada Kabupaten A yang memiliki atlet yang sudah pasti ini adalah emas. Jangan sampai Kabupaten B dan C dan D ini berkomitmen untuk tidak ikut dalam kompetisi ini. Sehingga itu mengakibatkan persoalan yang tidak bagus nanti akan kita hasilkan. Winata, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.